lao shi hao atau ni hao atau ni hao lao shi. Oke, betul. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai ketika ada orang menyapa dengan ni hao atau tajia hao dijawab dengan wo hen hao gitu ya, nggak nyambung. Oke, teman-teman. Jadi ini xie ya. Jadi mungkin ada teman di sini yang bingung, kok ada xie ni, ada xie. Bedanya apa? Nah, xie ni dan xie itu sama-sama terima kasih gitu, Kak. Jadi bedanya ya nggak ada bedanya karena sama-sama terima kasih. Kalau xie ni itu dalam bahasa Inggris, contohnya kayak thank you. Nah, kalau xie itu thanks gitu aja. Jadi sama-sama terima kasih. Informal, formal sama aja. Pakai xie ni boleh, xie boleh. Gitu. Nanti aku kasih tahu beberapa kata untuk mengucapkan terima kasih selain xie ni dan xie. Oke, jadi ketika kita berkata atau teman kita bilang xie. Nah, kita jangan jawab dengan xie juga, tapi dibalas dengan bu xie. Nah, bu xie ini artinya kayak, ngapain sih makasih kayak gitu loh, kayak iya sama-sama, kayak bu xie nggak usah makasih kayak gitu. Oke, ya jadi yang pertama kalau ada teman yang bilang xie, jawabannya adalah bu xie gitu. Lalu xie ni, thank you gitu. Nah, teman-teman boleh jawab dengan bu keci. Nah, bu keci itu artinya terima kasih kembali. Nah, kalau kita kalau kita artikan satu-satu, pu itu kan artinya tidak. Nah, keci itu artinya sungkan. Jadi jangan sungkan atau tidak perlu sungkan seperti itu. Xie ni keci, nggak usah sungkan gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini apa? Zaijian. Nah, ya. Jangan zaijian lagi, tapi tetap zaijian. Artinya selamat tinggal atau sampai jumpa. Nah, sekarang xie tapi yang lain. Nah, misalnya Kak Novi minta tolong Kak Silvi untuk bikinin PR misalnya. Aku bikinin PR, aku males bikin PR misalnya kayak gitu ya. Terus ya udah dibikinin sama Kak Silvi, dibikinin PR-nya Kak Novi. Nah, Kak Novi bilangnya gini, Shinku ni le. Kok nggak ada bahasa Mandarin nih? Bilangnya gini, Shinku ni. Nah, Shinkuni. Nah, ini artinya terima kasih sudah bekerja keras gitu. Bukan sin baru lah answernya, bukan ya? Bukan. Gitu. Jadi Shinkuni itu artinya kayak kayak kita tuh berterima kasih karena teman kita sudah bekerja keras untuk kita, sudah membantu kita seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita dibantu pindahan rumah, nah sinkunila gitu boleh. Jadi pokoknya ada kita dibantu sama teman, nah kita boleh bilang sinkunila seperti itu. Terima kasih sudah kerja keras. Kayak gitu, teman-teman. Jadi sinku ini kalau di di kamus itu artinya bekerja keras gitu aja. Tapi kalau teman-teman nonton drama China, nah kebanyakan orang-orang di drama China itu ketika mereka mungkin di kantor, kemudian dibantu pekerjaan kantor seperti itu. Nah, mereka bilangnya tidak hanya sekedar xie, tapi sinkunia kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau xie nih ya itu ya biasa terima kasih gitu. Kayak mungkin bantuan-bantuan kecil kayak mengambilkan sesuatu seperti itu. Nah, kalau di Tiongkok itu kan banyak banget ya orang Indonesia yang mungkin sekolah di Tiongkok atau bekerja di Tiongkok atau cuman traveling aja. Nah,
kebiasaan orang Indonesia tuh dikit-dikit makasih gitu kan ya. Nah, ke bawah akhirnya ke negara Tiongkok. Jadi kayak cuman kita di restoran gitu ya. Fuyuan misalnya panggil waiters gitu. Datang ke sini, kemudian catat pesanan gini-gini. Oh ya, terima kasih ya, Mbak. Kan kita mesti bilangnya gitu. Nah, mereka itu risih. Mereka tuh risih ketika orang Indonesia dikit-dikit bilang makasih, dikit-dikit bilang makasih, dikasih buku menu makasih, order sudah selesai makasih, dikasih air minum makasih, terus pokoknya bolak-balik bilang makasih. Itu mereka risih gitu katanya. Mereka risih begitu karena ini sudah tugasku seperti itu. Ini sudah tugasku. Aku dibayar memang untuk melayani customer seperti itu. Jadi nanti ya Fion kalau sudah di Tiongkok jangan dikit-dikit cie-cie gitu ya. Hause. Nah, jadi teman-teman Fion ini dia semester depan sekolah di Tiongkok gitu. Siapa ini? Ada siapa ini yang masuk? Ding dong, mana? Oke, Kak Lucy. Oke. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, zaijian. Nah, zaijian itu artinya sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Nggak tahu kapan mau ketemu lagi. Nah, teman-teman, kalau misalnya lagi mungkin ya di sekolah atau ya di kantor, kan besoknya pasti ketemu teman lagi. Nah, teman-teman bisa bilang ini, Ming Tianjian. Artinya sampai jumpa besok. Karena besok mau ketemu lagi. 明天见. Nah, kayak gini. Artinya sampai jumpa besok. Gitu. 明天见. Nah, kalau misalnya sebentar ada teman lagi yang masuk kayaknya. Oke, Kak Ayu. Ni hao teman-teman. Oke, 明天见 sampai jumpa besok. Atau teman-teman boleh ini kata serapan dari bahasa Inggris, bye bye. Nah, bye bye gitu boleh. Bye bye. Nah, gitu. Terus apa lagi ya? Misalnya kita bertemu hari Senin besok. Nah, berarti Xing Ji I Jian. Nah, kayak gitu. Xing Ji I Jian sampai ketemu besok hari Minggu gitu. Sampai jumpa hari Senin gitu. Jadi jian itu artinya berjumpa atau bertemu. Jadi enggak cuman bilang zaijian, tapi boleh bilang mingtian jian atau bye bye boleh. Atau hui jian, nah boleh bilang hui jian. Hui jian. Hui jian. Oke. Ini beberapa kata ketika kita mau berpisah dengan teman. Oke. Kalau malam ya mungkin boleh wan-an gitu ya. Kalau siang masuk ya wan-an. Oke, ini ada beberapa Masih ingatkah huruf konsonan ZH, CH, SH, dan R posisi lidah di mana teman-teman? Posisi lidah di manakah? Di ujung. Di ujung Papua. Di ujung mana? Ini lho apa iki lek ngarani apa? Melungker. Iya, melungker. Aku yang bisa Ya, jadi teman-teman, huruf ZH, CH, SH, dan R itu posisi lidah kita melingkar. Jadi kayak melingkar ke atas, nempel ke langit-langit mulut gitu. Tapi kalau misalnya lidahnya pendek, nggak nyampe langsung ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan di belakang gigi gitu. Lalu huruf ZH itu dibaca tanpa ada udara yang keluar. Cuman ZH aja. Lainnya CH dan SH itu ada udara yang keluar. Kalau R nggak ada. R seperti itu.
Kalau ZH dibacanya ju, 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 gitu ya. Kalau CH dibacanya cu, 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 ada udara yang keluar. Lalu SH dibacanya shu, 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 seperti itu. Kalau R ya ru, 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 ru. Nah, yang di bawahnya ini Z, C, dan S itu posisi lidah di belakang gigi. Jadi giginya merapat kayak gini. Nah, seperti suara tikus mencicit gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau C, nah itu masih tetap lidahnya di belakang gigi, tapi Kalau S ya seperti kalau kita ngomong S, gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, ini finals itu adalah nanti akan digabung dengan initials. Jadi finals ini atau ya biasanya akhiran itu nanti akan digabung dengan konsonan ini, begitu. Oke. Nah, ayo di-unmute semuanya dulu kita belajar mengucapkan kosakata ini. Oke, teman-teman. Jadi ini satu suku kata monosyllabic, satu suku kata aja. Dengan nada yang betul ya, teman-teman. Masih ingatkan nadanya? San. San. Oke. Shan. Shan. Nah, ini beda ya. Ini san, ini shan. Shan. San. Chung. Song. Bukan zong tapi chung. 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 Yang. 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 Ling. 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 Cai. Chai. Cai. Oke. Shou. Shou. Xiang. Xiang. Yun. Yun. Xing. Xing. Yuan. 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 Jadi bukan yuan tapi u-nya dibacanya yu. Jadi yuan. Yuan. Ren. Ren. Chuan. Chuan. Oke, kebablasan. Chuang. Chuang. Chu. Chu. Ru. 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 Oke. Jadi kita artikan ini kan sebenarnya udah ada gambarnya ya, pasti ngerti teman-teman di sini artinya. San itu angka 3, shan itu gunung, chong itu jam ya. Bukan jam tapi maksudnya chong itu tepat. Jadi kayak jam 1 tepat, jam 2 tepat, jam 3 tepat. Nah, chongnya itu yang tepatnya itu. Yang itu adalah domba. Jadi teman-teman kalau punya suami atau punya pasangan, punya pacar, jangan mau dipanggil yang, beng kambing gitu nanti. Jadi jangan mau dipanggil yang karena ini artinya domba atau kambing ya. Ling itu 0 ya, ling itu 0. Cai ya, cai itu adalah sayur tapi cai itu juga bisa diartikan masakan atau makanan gitu. Lalu show ya, show itu adalah tangan ya, bukan jari tapi show itu tangan. Oke? Xiong, nah, xiong itu artinya beruang ya. Xiong itu artinya beruang. Lalu ada yun. Nah, yun itu artinya awan. Nah, ini ya, awan, bukan langit ya, awan. Yun itu awan. Xing, nah, xing itu artinya bintang. Yuan itu mata uang Tiongkok, bukan uang ya, tapi yuan itu mata uang Tiongkok. Kalau uang itu jian, ren itu orang-orang, people ya, penduduk juga bisa. Chuan, nah chuan itu adalah perahu, perahu yang seperti ini. Chuang itu tempat tidur. Chu itu makan ya, chu itu makan.
Re itu panas ya. Re. Oke. Nah, oke. Sekarang kita ke apa tadi? Suku kata yang lebih dari satu. Nah, ini 2 suku kata contohnya. Kita sama-sama ucapkan kayak tadi ya, teman-teman. Pingxiang, 冰箱 Citan, 鸡鸡蛋蛋 Seji, 社区 Zuojiu, 球球有 Jicheng, 机场 Pasan, 跑爬山 Shoubiao, 熊票 Xiongmao. 熊猫 Kalau xiong tadi itu beruang, kalau xiongmao itu panda. Nah, Panda. setiap hari itu kalau kalau aku capek bikin materi itu scroll TikTok, nah ada panda yang di Korea itu loh, fu pao, Rui dan apa tuh lupa. Itu lucu banget. Fu, Rui dan Hui. Gitu. Terus ini teman-teman ada sebenarnya ini adalah nada kelima yang aku kemarin bilang itu ya, netral tone itu kita baca 1 detik aja kayak ini. Mama. Nah, kayak bukan mama, bukan gitu tapi mama. Yeye, nai nai, papa kayak gitu. Jadi yang belakang ini kan nggak ada shengtiaunya itu kita baca netral nadanya seperti itu. Mama artinya apa kira-kira? Mama. 爸爸 Mama artinya apa Ibu. dulu? ibu ibu Betul. Mama artinya ibu atau mama, betul. Ye artinya adalah kakek betul, kakek. Nah, ye itu artinya kakek tapi pihak siapa? pihak ibu papa Ye itu adalah kakek dari pihak papa. Gitu. Kalau kakek dari pihak ibu itu namanya waikong. Nah, mungkin kalau di Indonesia teman-teman mungkin pernah dengar engkong. Nah, itu dari kata waikong seperti itu. Waikong. Oke. Nai berarti nenek dari pihak papa juga. Nai itu nenek dari pihak ayah atau papa. Kalau nenek dari pihak ibu namanya waipo. Nah, biasanya kalau di Indonesia udah jadi popo. Nah, atau emak biasanya. Iya. Popo. Nah, oke. Papa. Nah, kalau papa pasti udah tahu artinya ayah atau Ayah. papa. Gitu. Oke. Ini nanti kayak latihan-latihan ngomong, membaca, teman-teman bisa di rumah ya. Di rumah. Oke, ini apa nih? Sebentar, aku cek di ini aja. PPT. Apakah teman-teman ada yang itu ya, ngechat di grup? Oke, sudahkah terlihat PPT saya? Sudah, Laushe. Oke, Oke. Xie ni artinya thank you ya. Kalau xie itu thanks ya, sama-sama terima kasih. Oke, teman-teman. Nah, ini xie ni. Nah, kalau teman-teman pengen tahu gimana cara menulis apa nih namanya? Menulis Hanzi. Nah, ini ya, aku tulis di sini. Sebenarnya ada sih di chat box ya, teman-teman bisa cek di komen itu. Nah, di sana ada yang paling atas itu tadi aku ngetik apa tadi? Stroke order. Nah, teman-teman bisa cek di sana stroke order. Misalnya xie. Nah, itu gimana caranya? Nanti ada di sana. Xie ni gitu.
Oke, ini xie. Nah, terima kasih juga. Jadi ketika kita bilang xie, jawabannya apa tadi? Kalau teman kita bilang xie, kita jawabnya bagaimana? 不客气， Bukeji, oke. Terus apa lagi? 没问题， Meiwenti, oke. Meiwenti boleh. Meiwenti nggak masalah gitu ya. Oke, ini ada kata pie keji. Nah, pie itu artinya jangan ya. Kalau pu itu tidak. Jadi bisa pu keji atau pie keji artinya tidak sungkan atau tidak perlu sungkan. Kalau pie keji jangan sungkan gitu. Atau ini buyong xie. Buyong xie. Yong itu artinya perlu. Jadi buyong xie tidak perlu terima kasih. Tidak perlu berterima kasih seperti itu. Oke, lanjut di sini ya. Ini xie buyong xie. Buyong xie. Xie buyong xie. Oke, ini ya. Xie ni bukeji. Bukeji, nggak perlu sungkan gitu kan. Dikasih kado. Xie ni bukeji, tidak perlu sungkan gitu. Nah, ini juga xie bu xie. Jadi ini macam-macam jawaban ketika teman kita atau seseorang bilang xie kepada kita. Nah, ini zaijian artinya goodbye atau sampai jumpa lagi gitu. Ini tadi sudah, ini juga sudah, ini juga sudah, ini juga sudah, ini belum. Oke. Nah, ini ada kombinasi nada ya. Jadi ini ada dua suku kata xue xiao ya. Teman-teman diingat-ingat kalau huruf u. Aku akan menulis ya biar tidak lupa. Nah, ketika huruf u bertemu dengan huruf apa? A, B, C, D, E, J, Q, X, dan Y, maka huruf U dibaca apa hayo? Maka huruf U dibaca Hah? Huruf U dibaca U. U. Nah, ini ya. Oke. Biar ingat. Ketika huruf U bertemu dengan huruf J, Q, X, dan Y, maka huruf U dibaca U. Nah, di sini ada XUE, berarti U di sini tidak dibaca shue, tapi xue. Jadi agak lebay nggak apa-apa. Xue. Jadi, mana lagi? Udah sih, cuman itu toh. Oh ini Y. Nah, bukan Chong Yu, tapi Chong Yu. Nah, kayak gitu. Oke, jadi akan dibaca U ketika bertemu 4 konsonan ini. Gitu. Oke. Mari kita baca ya, teman-teman. Xue xiao. 笑， 游泳。游泳，指尖。是报纸。报帮忙。帮忙手表。手表，身体。好吃。好吃，篮球。篮球，终于。考试。谢谢。女儿。女儿，
karena huruf U-nya sudah ada titik 2 di atasnya, berarti kita ya bacanya ni. Gitu. Ni. Oke, kongsi. Kongsi. Bukan kongsi, tapi kongsi. Kongsi. Guojia. Guojia. Keci. Keci. Keci itu sungkan artinya. Oke. Nah, nah ini ada huruf. Bentar, aku tulis lagi biar nggak lupa. Mana nih? Gimana nih? Sini aja deh. Alah, kok gini? Baik, balen. Ulang. Sini ya, teman-teman. Nah, kemarin huruf UI ya, huruf vokal UI dibaca apa? Masih ingatkah? Betul, di UI dibaca UEI. Kalau IU dibaca apa? IOU. Apa lagi? Ini UN dibaca UEN. UI, oke. Kecilin dulu. Nah, ini ya teman-teman, karena di sini ada. Nah, beberapa kosakata yang ada finals UI, IU, dan UN. Ini jangan dibaca UN, tapi UN. Huruf E-nya dikit aja, UN. Nah, contohnya ini bukan dibaca siu-si, tapi siu-si. Karena ini ada IU dibaca IOU. Siu-si. Pijiu, bukan piciu ya, bukan ciu, tapi jiu. Nah, ini ada huruf I dan U di sini. Ini juga I dan U, jadi dibacanya pijiu. Taolun, jangan gitu ya, tapi taolun. Ya, ini ya, taolun. Chan kui, ya, bukan chan kui, tapi chan kui. Bukan sui jiao, tapi sui jiao. Ini ya, U dan I dibaca UE. Sui jiao. Seperti itu. Nah, ini angkui, ya. Angkui, bukan angkui, tapi angkui. Zujiu, ya, bukan zujiu, tapi zujiu, ya, ada huruf O sedikit di antara I dan U. Ini bukan shui, tapi shui guo, artinya buah-buahan. Nah, ini ada LUN, dibacanya lun cuan, bukan lun cuan, bukan gitu, tapi lun cuan. Ini liu yuan. Ini bukan luntun ya, tapi luntun. Nah, artinya London ya. London. Luntun gitu. Tao cui, bukan tao cui, tapi tao cui. Niu nai, kai hui. Shi run, shun li. Nah, jadi ada sedikit huruf E di tengah-tengah. Shun, seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, kemarin kan banyak yang bisa ya mengerjakan. Nah, sekarang coba ini. Ada beberapa kosakata yang belum pernah aku ajarkan misalnya. Tapi pasti teman-teman ngerti. Dilihat dari kosakatanya di bawah A, B, C, dan E. A, B, C, D, dan E. Kira-kira ini, roti ini,
huruf apa? A, B, C, D, atau E? D. Yang C. Yang C? Kira-kira oke. Ini D. nggak mirip ya pengucapannya. Kayak kemarin kan ada palei, kemudian pie. Ya, kalau ini hanpao, yang E. Hanpao itu burger, hanpao. Oke, yang ini apa kira-kira? Yang ada 2 gelas ini. A. Kira-kira kalau ada gelas seperti ini, masuk minum kopi. Kan nggak mungkin D. ya. Kira-kira yang C. D. Yang C. Xiangpin ya, xiangpin dari kata champagne. Ah, champagne jadi xiangpin. Oke, ini ada mic buat nyanyi. A. Microphone. D. Oh, D. Microphone. Ya, yang D, microphone ya. Mikrofon jadi microphone. Nah, oke, lanjut yang ini. Mainan. Betul. Ciaokeli ya, chocolate, ciaokeli. Yang terakhir adalah B. sofa. Oke, sofa. Jadi ada beberapa kosakata pinjaman gitu ya, atau apa sih dalam ini. Jadi mereka ini adalah diambil dari bahasa aslinya seperti itu. Kayak ini champagne, jadi xiangpin gitu. Jadi mereka itu nggak mau orang Tiongkok itu nggak mau mengambil mentah-mentah bahasa asing. Jadi mereka akan mencarikan kosakata dengan pengucapan yang hampir sama, pengucapan yang hampir mirip. Begitu. Beda dengan yang di Taiwan, kalau di Taiwan tuh mereka masih mau menyerap bahasa-bahasa asing tanpa merubah gitu ya. Kalau di China kan ada perubahan seperti ini. Xiao Keli, Xiaofa, Xiangpin seperti itu. Begitu bedanya Taiwan dan China. Oke, ini listening. Jadi teman-teman nanti ini apa sih? 023. Sudahkah disiapkan peralatan tempurnya untuk listening? Jadi teman-teman cuman menulis kosakata menulis konsonan. Ya, jadi ini sudah ada finalsnya, sudah ada imbuhan. Akhirnya sudah ada, teman-teman cuman menulis 1 atau 2 huruf konsonan. 02 strip 3. Bentar, aku akan mencarikan dulu. 02 strip 3. Ini kayaknya. Hmm. 4. 听录音，写出听到的声母并朗读。 Listen to the recording, write down the initials you hear, and read the syllables aloud. 1. 人 2. 神 3. 张 4. 脏 5. 手 6. 桌 7. 坐 8. 站 9. 字
13、3、 3、 11、4、 4、 12、攒、 잔、 13、茶、 차、 14、长、 장、 15、走、 저、 16、周、 쪼. 오케이. 17、中、 쫑, 18、菜、 차이, 19、热、 르, 20、车、 치, 차. Oke, 차, kendaraan ya, 차. Oke, begitu teman-teman. Jadi, nah, sudah itu belum ditulis belum? Jadi tadi beberapa, ada kok beberapa banyak ini 20 kosakata yang teman-teman dengarkan. Kemudian tadi kita disuruh untuk menulis 1 atau 2 konsonan. Jadi ada kayak nomor 1 tadi ren ya, berarti di sini ditulis R. Ren seperti itu. Jadi R itu ren artinya orang tadi kan ya. Kemudian nomor 2 shen. Nah, shen dari kata shenti artinya badan. Seperti itu. Lalu nomor 3 tadi zhang. Nah, nomor 4 cang ya seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi ini bikin kuping kita terbiasa gitu ya dengan kosakata bahasa asing, termasuk bahasa Mandarin. Ini juga masih tetap sama listening, tapi kita menuliskan finals. Kalau ini kita menuliskan initial atau konsonan. Nah, kalau yang ini kita menuliskan finals atau biasanya akhirannya ya. Ini bisa bisa 1 huruf, 2 huruf, sampai 3 huruf gitu. Oke. Oke. Tadi itu ada yang kelewatan. Nah, seperti ini. Tue puji. Nah, tue puji itu artinya apa? Teman-teman ada yang tahu nggak? Tue puji artinya apa? Maaf. Betul. Maaf. Ya, terima kasih sudah jawab. Tue puji artinya maaf atau sorry. Nah, jawabannya mei guan xi. Itu nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa gitu. Mei guan xi, nggak apa-apa. Atau boleh mei wen ti, gitu juga boleh. Atau mei sure, nggak masalah, gitu juga boleh. Oke, teman-teman di sini ada 4 percakapan yang sangat sederhana. Kemudian teman-teman akan menjodohkan dengan gambar di samping-samping sini. Oke, ini ada 2 orang bersalaman. Kira-kira percakapan yang tepat itu yang nomor 1, 2, 3, atau 4? 4. Betul, yang 4 ni hao ya, salaman. Ni hao, halo gitu. Oke, yang kedua ini ada ibu-ibu cewek lah ya, cewek menerima kado. Kira-kira dia akan bilang apa? Satu. Ya, nomor 1. Xie ni, betul. Xie ni, terima kasih. Bukeji. Yang ini, mbaknya bawa koper. 再见， Nomor 2. Zaijian. Betul, zaijian. Zaijian. Ya, zaijian. Sampai jumpa. Oke, berarti yang keempat ini yang 对不起， betul. Tue puji ya. Mei guan xi gitu ya. Maaf gitu ya. Sorry gitu. Oke, mei guan xi, nggak apa-apa gitu.
Oke. 对不起，对 Wih, 对。 Nah, ini teman-teman ada yang pengen belajar menulis Hanzi atau tidak? Aku mau closer. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar nulis atau pengen tahu gimana sih cara menulis, kok katanya ada urutannya, ada harus urutan, harus begini, harus begitu. Nah, teman-teman bisa cek di chat box ya, di kolom komen itu aku tulis stroke order ya. Aku bukain ya stroke order ya. Bentar. Gimana caranya? Oke, stroke order. Nah, ini Chinese stroke order. Sebentar ya, habis ini aku mana ya? Ini. Nah, apakah sudah terlihat stroke ordernya? Nah, jadi teman-teman cek di sini ya, namanya Chinese stroke order. Gitu. Terus ketik di sini search by Chinese. Nah, tulis di sini. Kalau teman-teman nggak punya yang Hanze-nya, bisa tulis biasa aja. Nih, kayak gitu. Bisa nggak dia? Nih, mana? Klik, lalalala. Oh, oke. Oke, Puji. Ternyata stroke order ini, kita nulisnya pakai, aku baru tahu. Oke. Ternyata teman-teman stroke order ini dia nulisnya nggak abjad seperti ini, tapi nulisnya harus langsung begini. Baru dia mau. Nah, ini. Seperti ini. Tuh, kelihatan nggak? Nah, jadi seperti ini nulisnya. Menggambarnya seperti ini. Jadi teman-teman, nah ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya menulis nih, gitu. Ini bisa di copy paste, bisa di save. Nah ini ya, save image buat belajar di rumah. Tapi, masa nggak bisa? Bentar ya, aku akan mencoba. Kalau ini biasa, masa nggak bisa? Oh, oke, sih, Kak, sudah. Ini aku kok nggak ngeh ya, soalnya biasanya langsung. Oke, terima kasih teman-teman. Mana ya, ini? Mana nih? Nih. Kok nggak ada? Oh, banyak tapi coba kau. Nah ini kau itu banyak banget ya. Kau. Nah ini kau dari kata kau shu artinya kasih tahu. Kau shu nih aku kasih tahu kamu. Nah kau ini yang kau tinggi. Seperti itu. Nah, pokoknya ini semuanya bacanya kau dengan berbagai macam shengtiao ya. Teman-teman ya banyak banget ya seperti ini. Oke. Begitu. Coba sih aku kok penasaran. Nih. Kok nggak mau sih? Nih. Oh ini sih lupa. Wow aja deh. Nah ini banyak. Tapi berarti kita harus mengecek satu-satu ya teman-teman. Nah ini masih banyak. Wow mana wow. Nah ini wow. Halah. Ada iklan. Nah, ini semuanya bacanya wo. Nah, ini wo yang kita cari ada di sini nomor 2.
Oke, ya seperti ini menulis wo. Nah, ini biar nggak lupa bisa di save image kayak gitu. Kalau mau bikin PPT bisa di copy image gitu, teman-teman. Nah, ini kalau yang manual. Jadi dari atas dulu, kemudian ke sana, kemudian ke situ, begitu. Jadi menulis hancenya aku ya, wo itu ada 7 langkah menulis gitu, teman-teman. Begitu deh. Gitu. Teman-teman ini ada yang ditanyakan, yo meyo wenti? Meyo, oke. Jadi kalau aku bilang wan shang hao itu untuk apa? Selamat malam yang belum berpisah. Selamat malam untuk menyapa orang gitu ya. Oke, betul Kak Eni, sih. Kalau aku bilang Zhao Xiang Hao itu dijawab gimana? Kalau Zhao Xiang Hao dibalas dengan gimana? Zhao Xiang Hao dibalas dengan Zhao Xiang Hao juga. Ya, artinya Zhao Xiang Hao adalah selamat pagi, betul. Oke, kalau aku nanya ni men hao ma, jawabannya gimana? Ni men hao ma? Oke, 我们很好 boleh ya Kak Eni. 我们很好, kami baik-baik saja atau kami sangat baik, betul. Oke. Terus apa lagi ya? Kalau aku bilang, misalnya aku udah dibantu, terus aku bilang xie xie. Nah, berarti jawabannya gimana? Ada banyak ya jawabannya xie xie ya. Bisa bu xie, bu keji, bie keji, atau apa tadi? Mei guan xi. Apa ya tadi? Xin ku ni ya, xin ku ni le gitu biasanya. Atau xin ku ni ya gitu ya, ada akhirannya a gitu, xin ku ni ya gitu kayak gitu. Hawa kayak gitu, hao tadi kayak orang Malang itu kan biasanya ditambah huruf a di belakangnya. Gitu. Sudah makan gitu. Udah ngerti ya gitu ya. Jadi mirip-mirip kalau nadanya orang Malang sama bahasa Mandarin gitu teman-teman. Terus aku spill ya, aku spill. Besok itu kita akan belajar agak ini bervariasi. Jadi kalau besok jam 7:30 itu kita akan belajar ini teman-teman. Nah, namamu siapa? Nah, besok jadi boleh ya, mungkin Kak Novi mau cari nama panggung gitu ya. Kalau ditanya besok, nih Jiao Shenme Mingzi. Nah, nama panggungnya siapa gitu ya. Zhao Lushi misalnya, Zhao Lushi. Gitu. Jadi kita besok belajar tidak hanya menanyakan nama seseorang, tapi kita juga akan menanyakan nama panggilan ya, nama orang, nama lengkap maksudnya, kemudian nama panggilan, kemudian kamu orang mana gitu. Nah, jadi kita akan belajar agak banyak besok. Kalau hari ini mungkin cuman xie xie atau dui bu qi gitu ya. Kalau kemarin lusa kita cuma belajar ni hao. Nah, besok kita akan belajar ni jiao shenme mingzi. Ni jiao shenme. Terus apa lagi ya? Ni shi na guoren, kamu orang mana? Negara mana? Gitu ya. Kita akan belajar negara-negara juga. Teman-teman. Oke. Ini berarti ada beberapa teman yang tidak hadir ya. Papa Wes, apakah ada info di ini di grup? Belum ada kayaknya. Oke, teman-teman,
Kalau tidak ada pertanyaan, apakah kita akan mengobrol selama 7 menit sebelum jam 8:30? Atau sudah kita akhiri Belum. saja? Iya, Kak Lucy? Yome Yawanti? Tadi kayaknya Kak Lucy mau ngomong deh. Ayo. Kalau nggak ada, kita ketemu besok. Oke nggak? Hao pa? Oke. Oke. Oke, besok kita ketemu jam 7:30. Nah, karena besok kita